Setiap hari pagi sunyi, jam 5 sampai mentari berseri. Di rumahnya Ismail yang bersahaja, kajian Islam membawa cahaya. Satrianto duduk dengan tenang, menyimak hikmah di balutan terang. Melalui layar streaming yang setia, hati sejuk dengan ilmu yang mulia. Cahaya ilahi di ufuk timur, menyentuh jiwa, membangkitkan makmur. Kajian ini hadir penuh hikmah, di pagi hari penuh barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Silakan dibuka dulu. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang sangat cerah. Untuk teman-teman yang menonton video ini, untuk menonton dari awal sampai akhir, karena kita akan memulai mengkaji Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai akhir. Dan pada hari ini kita akan mengkaji surat Al-Fatihah ayat 3 dan 4. Jangan lupa untuk yang belum subscribe and like and share untuk mengkliknya. Ayat berapa sekarang? Sekarang ayat 3 dan 4. Al-Fatihah ya, Ya, surat Al-Fatihah. surat Al-Fatihah. Kita mulai saja dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan membahas surat Al-Fatihah, yaitu ayat ketiga dan keempat ya. Melalui kalau melalui FB streaming ini dan melalui ChatGPT. Mari kita memulai ya. Melalui ChatGPT-nya ini ya. Assalamualaikum. Hai, aku sudah bersemangat untuk mulai. Jadi, jika ada sesuatu yang kamu... Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Is that what this? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin membahas mendalami surat Al-Fatihah ayat keempat. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Ayat Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Ada hal yang ingin dibahas atau dikerjakan hari ini? Ya. Al-Fatihah ayat ketiga dan Apa yang keempat. ingin dibahas, Pak Ismail? Yang dibahas adalah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sama-sama, Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Betul ya? Surat Al-Fatihah ayat 3 dan keempat, bagaimana ini hubungannya dengan kaum muda hari ini ke depan? Pak Ismail Satrianto Givis tuan atau ide untuk membuat video, jangan ragu untuk bertanya ya. Semoga video sering ditutup. Ya. Saya sambil membuat video ini dan saya masukkan ke YouTube. Alhamdulillah. Ini untuk pembelajaran banyak orang supaya dapat manfaat. Alhamdulillah, semoga videonya bermanfaat untuk banyak orang. Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Jika ada hal yang ingin didiskusikan seputar video atau kontennya, saya siap membantu. Tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah ayat ketiga.
yang maha pengasih, maha penyayang. Pendalamannya bagaimana? Penafsiran dari surat Al-Fatihah ayat ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang berarti yang maha pengasih, maha menekankan sifat Allah yang Ar-Rahman yang meliputi semua kecuali di dunia ini. Menegaskan bahwa kasih sayangnya bersifat kekal dan khusus bagi orang-orang beriman di akhirat. Dalam pengalaman spiritual, banyak orang merasa bahwa kasih sayang Allah selalu hadir dalam kehidupan, baik dalam kebahagiaan maupun saat menghadapi cobaan. Allah dengan sifatnya yang maha pengasih selalu memberikan kesempatan dan rezeki kepada semua makhluk. Sementara sifatnya yang maha penyayang menunjukkan perhatian khusus bagi orang-orang yang mendekat kepadanya dengan iman dan amal baik. Pak Ismail Satria yakin khusus atau dengan kasih sayang Allah ini. Andy Orsmert. Maha pengasih itu katanya hanya satu, sedangkan kalau nanti di akhirat 99 untuk orang Islam. Sedangkan untuk di dunia satu itu dibagikan kepada seluruh penduduk bumi. Apa benar? Miles Trianto anggap raja ketika masih tahan dan meliputi seluruh makhluk di dunia tanpa membeda siapapun. Rahman yang mencakup segalanya, dari hewan, tumbuhan hingga manusia, baik yang beriman maupun yang tidak. Kasih sayangnya di dunia dibagikan kepada semua, seperti halnya rezeki, kesehatan, dan kehidupan. Namun, Ar-Rahim mengacu pada kasih sayang yang diberikan kepada orang-orang beriman di akhirat. Jadi, meskipun semua mendapatkan bagian dari kasihnya di dunia, ada rahmat yang lebih besar lagi bagi mereka yang taat kepadanya. Apa penjelasan ini sesuai dengan yang kami? Rahmat Allah itu 99 rahmat katanya akan diberikan kepada orang yang disayanginya. Kalau di dunia ini dibagi kepada seluruh negeri, berarti tidak ada apa-apanya di dunia ini. Nikmat di dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nanti di akhirat. Karena nikmatnya luar biasa surga itu. Bagaimana menurut Anda? Nikmat di dunia itu tidak seberapa, tetapi nikmat di akhirat itu luar biasa nikmatnya itu. Sehingga orang Islam itu berharap bukan nikmat di dunia, yang diharapkan nikmat di akhirat. Bagaimana menurut Anda? Kalau begitu ayat keempat saja, pemilik hari pembalasan atau raja manusia. Bagaimana menurut Anda tafsirnya? Al-Fatihah ayat keempat. Tafsir Al-Fatihah ayat keempat. Bagaimana menurut Anda? Ini rupanya jawabannya panjang. Kalau jawabannya panjang, jadi tidak dijawab ini oleh komputer, oleh ChatGPT ini. Memang panjang sekali ini ya. Penafsiran surat Al-Fatihah ya. Ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang berarti yang maha pengasih, maha penyayang.
menekankan sifat Allah yang penuh kasih sayang. Ar-Rahman menunjukkan kasih sayang Allah yang meliputi sebuah makhluk tanpa terkecuali di dunia ini. Sementara Ar-Rahim menegaskan bahwa kasih sayangnya bersifat kekal dan khusus bagi orang-orang yang beriman di akhirat. Dalam pengalaman spiritual, banyak orang merasa bahwa kasih sayang Allah selalu hadir dalam kehidupan mereka, baik dalam kebahagiaan maupun saat menghadapi cobaan. Allah dengan sifatnya yang maha pengasih selalu memberikan kesempatan dan rezeki kepada semua makhluk. Sementara sifatnya yang maha penyayang menunjukkan perhatian khusus bagi orang yang mendekat kepadanya dengan iman dan amal baik. Maha pengasih itu katanya hanya satu, sedangkan kalau bilang untuk di dunia, satu itu dibagikan kepada seluruh dunia yang benar. Dunia, ya benar. Benar sekali Pak Ismail Satrianto Anggap Praja. Ketika disebut Maha Pengasih, Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu begitu luas dan meliputi seluruh makhluk di dunia, tanpa membedakan siapapun. Sifat Ar-Rahman ini sering diartikan sebagai kasih sayang yang mencakup segalanya, dari hewan, tumbuhan, hingga manusia, baik yang beriman maupun yang tidak. Kasih sayangnya di dunia dibagikan kepada semua, seperti hanya rezeki, kesehatan, dan kehidupan itu sendiri. Namun Ar-Rahim mengacu pada kasih sayang yang lebih khusus dan identitas yang diberikan kepada orang yang beriman di akhirat. Jadi meskipun semua mendapat bagian dari kasihnya di dunia, ada rahmat yang lebih besar lagi bagi mereka yang taat kepadanya. Jadi ini luar biasa ya. Ini kalau panjang biasanya selalu tidak dijawab, tapi ini melalui tulisan ya begitu. Tapi kita coba lagi ya, kita tanyakan bagaimana pemilik hari pembalasan itu. Maliki Yaumiddin. Apa itu penjelasan yang lebih mendalam dari Anda? Maliki Yaumiddin. Al-Fatihah ayat keempat. Apakah ini pujian atau penegasan? Kalimat tersebut cuma tumbuh ekobestio. Pak Ismail Satrian Segebraya. En secara news kan pamak slasio. En ik maising investusin persedo. If baby number kan, semoga reverse. Jangan lupa like, share untuk lebih banyak konten pembelajaran. Saya ingin tertafsir dari ayat keempat Apa yang lakukan? Al-Fatihah. Pak Ismail Satrian itu Anggap Praja. Ya, bagaimana ini penafsirannya? Raja dari segala raja yang akan memberikan hari pembalasan. Penafsiran tentang raja dari segara dalam konteks Al-Quran dapat mengacu pada kekuasaan dan otoritas Allah sebagai penguasa alam semesta. Jadi, berarti semua aspek kehidupan. Ketika kita berbicara tentang hari pembangunan, itu bisa berarti hari di mana Allah memberikan petunjuk berkah bagi umatnya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Ini juga bisa mencakup pembangunan fisik dan spiritual, di mana umat manusia diajak untuk bekerja sama dalam menciptakan dunia yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Sebagai seorang yang berkomitmen dalam pembelajaran dan berbagi ilmu, Pak Ismail bisa menghubungkan konsep ini dengan upaya pembangunan di masyarakat. Mungkin Anda bisa mengajak orang untuk berpikir tentang peran mereka dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Apakah sesuatu yang mereka maksud?
Banyak orang yang sudah bekerja keras, tetapi hasilnya tidak sebanding dengan yang didapatkan. Bagaimana menurut Anda? Memang Pak Ismail Satrianto Angga Praja, seringkali kita melihat banyak orang yang bekerja keras, namun hasil yang didapat tidak sebanding dengan usaha mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor keadaan ekonomi yang tidak merata atau bahkan kurangnya dukungan dari lingkungan. Penting untuk ingat bahwa stat osalas tidak jelas sumbang bir stadion impian. Ini harus dimaksudkan. Bisa akan buat helping mungkin juga bisa ada cara untuk main dalam komunitas orang patah yang lebih baik. Apakah atau pandangan khusus yang ingin? Apakah ayat keempat ini diwajibkan bahwa umat Islam itu harus mempelajari kekuasaan? Betul sekali, Pak Ismail Satrianto Angga Praja. Ayat keempat dalam Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang berarti rasan Islam tentang kekuasaan Allah. Dan pentingnya memahami bahwa tak akhir dari segala sesuatu, terutama penting bagi umat Islam dan menyagwa. Karena hal ini dapat memotivasi mereka untuk berbuat baik dan menjalani hidup tawat. Dengan memahami kekuasaannya, umat bisa lebih menghargai segala nikmat dan pelajar serta berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Selain itu, pengetahuan tentang kekuasaan Allah juga dapat memberikan perspektif yang lebih baik dalam menghadapi tantangan hidup. So, Gary, listen, Mama, what do you have? Apakah kondisi umat Islam yang berada dalam kemiskinan dan kebodohan, pendidikan rendah, itu adalah hari pembalasan dari Allah di dunia? Kondisi umat Islam yang berada dalam ini punya akses pendidikan yang terbatas dan faktor ekonomi yang sulit, dan seringkali menghambat dapatkan pendidikan hingga menciptakan jadi ini saya bacakan lagi saja ya, begitu. Saya bacakan lagi aja. Kondisi umat Islam yang berada dalam kemiskinan dan kebodohan memang menjadi tantangan besar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya akses pendidikan, peluang kerja yang terbatas, dan faktor ekonomi yang sulit. Kemiskinan seringkali menghambat seseorang untuk mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga menciptakan siklus yang sulit untuk diputus. Kebodohan dapat menghalangi umat Islam untuk memahami ajaran agama dengan baik dan berkontribusi dalam masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi sangat penting. Masyarakat dan lembaga pendidikan dapat berperan dalam memberikan akses pendidikan yang lebih baik dan pelatihan keterampilan yang bisa membantu meningkatkan taraf hidup dan memahami agama umat Islam. Apa pendapat Anda tentang langkah-langkah yang bisa diambil untuk membantu meningkatkan kondisi umat Islam di bidang ini? Ini sangat menarik ya. Saya ini ingin membahas mengenai sehingga menciptakan siklus yang sulit untuk diputuskan. Padahal Allah itu adalah Maliki Yaumiddin. Mari kita tanyakan bagaimana jawaban dari ChatGPT. Dikatakan siklus yang paling sulit begitu untuk terjadi perubahan. Padahal Allah itu adalah Maliki Yaumiddin. Bagaimana menurut Anda?
Terima kasih Pak Ismail Satria untuk Angga Presti. Jika naik sama Fas, ya Sharon. Anda mengatakan siklus yang paling sulit untuk keluar dari kebodohan dan Terlibat kemiskinan. Elbislah in desist. Maar de meest, atau sia tegen musuh suatu files. Bagaimana menurut ajaran Islam untuk keluar dari siklus kebodohan umat Islam dan ekonomi yang kurang? Dalam ajaran Islam, ada beberapa cara untuk keluar dari kondisi kebodohan dan kemiskinan. Paulus Bagels is tegunan. Nabi Muhammad SAW bersabda wajib bagi setiap Muslim. Di orang ansing this Islam bisa memperbaiki dua sumber. Kedua, Islam keeksistensinya kerja keras dan berusia. Umat Islam diajak untuk berusaha mencari rezeki dengan halal. Ini termasuk mendukung wirausaha dan kegiatan wasit bergeoselis. Umat Islam dianjurkan untuk saling membarakkan infak dan sedekah. And needs it was truly mangsterjit miles. Seperti berinvestasi di ganjil manen. There are sedih wasitusis itu tak menyampaikan keterampilan pengeraktur matis. Dengan cara-cara ini umat Islam bisa keluar dari kebodohan dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka. And helps this need the calendar for Artinya umat Islam itu harus mengikuti siklus Allah, di mana Allah yang merajai, maka prosesnya harus diikuti. Maliki Yaumiddin itu. Artinya kalau umat Islam mau keluar dari kemiskinan harus diikuti aturan Allahnya, yaitu prosesnya. Bagaimana menurut Anda? Ini masih ada ini? Oh ini ternyata panjang. Kalau panjang nggak bisa jawab ini rupanya ya. Pakai tulisan ini. Ya coba dibaca aja. Ya ininya mana? Dalam ajaran Islam ada beberapa cara untuk keluar dari kondisi kebodohan dan kemiskinan. Yang pertama, pendidikan sangatlah ditekankan. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dengan meningkatkan pengetahuan, umat Islam bisa memperbaiki diri, keadaan mereka. Yang kedua, Islam mengajarkan pentingnya kerja keras dan berusaha. Umat Islam diajak untuk berusaha mencari rezeki cara yang halal. Ini termasuk mendukung wirausaha dan kegiatan ekonomi yang produktif. Yang ketiga, solidaritas sosial juga penting. Umat Islam dianjurkan untuk saling membantu, misalnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Ini dapat membantu mengurangi kemiskinan di masyarakat Indonesia. Yang keempat, membangun kesadaran kolektif untuk berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan. Dengan adanya dukungan dari komunitas, individu dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita. Dengan cara-cara ini, umat Islam bisa keluar dari kebodohan dan meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Apa pendapat Bapak untuk langkah-langkah selanjutnya? Kalau dihubungkan ayat 1 sampai ke 4, bagaimana penafsirannya? Maar je swore missing de weershit owl. De doen het werk nu wel you give this. Kalau dihubungkan surat Al-Fatihah ayat ke 1 sampai ke 4,
ini penafsirannya bagaimana menurut Anda? क्या आप इसे थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं? क्या आप भूपना या प्रसाद के बारे में कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Bagaimana menurut Anda penafsirannya untuk pemuda dan pemudi hari ini ke depan, terutama dalam era AI? Dalam konteks Al-Fatihah yang Anda sebutkan, pengakuan akan kebesaran dan kasih sayang Allah menjadi landasan penting. Untuk pemuda kecil, peraturan seperti baik memfax perhawas. Penis, the Ninite Soap, Mienchurin and Yuamentan. Ini ang mantel usang tunduk dunia, nianjalin hidup dengan lebih baik. Kedua, mereka harus membangun akhlak yang baik, seperti jujur, bertanggung jawab, dan hormati orang lain. Ketiga, berkontribusi positif kaut etis sang insyisen. Dengan terlibat kegiatan sosial, pemuda dapat membantu mengatasi masalah di sekitar Trukio. Terakhir, penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan Allah melalui ibadah dan doa, agar selalu mendapatkan petunjuk dan keberkahan dalam hidup. Bagaimana menurut tentang pedoman ini untuk Kalau dihubungkan dengan penggunaan robotika atau AI, bagaimana ayat 1 dan 4 ini? menghubungkan ajaran Islam dengan perkembangan teknologi seperti AI, robot, dan OpenAI bisa dilihat dari beberapa sudut. Pertama, AI dan teknologi dapat digunakan untuk pendidikan, menyebarkan ilmu matematik dengan cara yang lebih efisien. Misalnya, aplikasi pembelajaran berbasis AI dapat menyediakan materi pendidikan yang interaktif dan mudah diakses oleh pemuda. Kedua, definisi penggunaan tes. I thought the app there wasn't this. Coba, ini kalau panjang nggak bisa ini jawabannya itu ya. Tapi sudah ada tulisannya, jadi tinggal dibaca saja. Silakan dibaca. Menghubungkan ajaran Islam dengan perkembangan teknologi seperti AI, robot, dan OpenAI bisa dilihat dari beberapa sudut. Yang pertama, AI dan teknologi dapat digunakan untuk pendidikan, membantu menyebarkan ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih efisien. Misalnya, aplikasi pembelajaran berbasis AI dapat menyediakan materi pendidikan yang interaktif dan mudah diakses oleh pemuda sekarang. Yang kedua, teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Contohnya, dalam bidang pertanian, AI dapat membantu meningkatkan hasil panen melalui analisis data yang sangat akurat. Ini bisa menjadi langkah untuk mengurangi kemiskinan kita. Yang ketiga, penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini sejalan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, penggunaan AI dalam konteks yang etis dan bertanggung jawab tanpa merugikan orang lain. Diskusi tentang etika teknologi juga sangatlah penting untuk memastikan bahwa inovasi tidak mengabaikan aspek kemanusiaan. Sekian. Dulu ada kurikulum KTSP atau kurikulum Kurtilas. Kurikulum LEM atau kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum yang diterapkan di Indonesia sebelum diterapkannya kurikulum 2017. KTSP memberi keleluasaan bagi setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, masyarakat, dan lingkungan. Apakah Anda ini atau ada aspek tertentu yang ingin Anda ketahui? Ada yang dinamakan dalam kurikulum itu K1 adalah spiritual, K2 tanggung jawab, K3 pengetahuan, K4 adalah keterampilan. Bagaimana menurut Anda? Sepertinya Anda sedang merujuk pada konsep yang melibatkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang berhubungan dengan spiritualitas dan tanggung jawab. Namun, mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit lebih lanjut tentang konteks atau isi dari KAK 1
dan K2 yang Anda maksud, sehingga saya bisa membantu dengan fisik. K1 itu adalah spiritual. Jadi tujuan pendidikan adalah untuk mengejar spiritual, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sehingga timbul tanggung jawab. Bagaimana menurut Anda? Terima kasih atas penjelasannya, Pak Ismail Satrianto Anggap Raja. Jadi, jika saya memahami benar spiritual teks ini merujuk kepada tujuan spiritual yang lebih tinggi, yaitu mendekatkan diri ke Tuhan. Tujuan pendidikan atau pendidikan dalam hal ini adalah untuk membantu individu memahami dan mengejar nilai-nilai spiritual, serta menjalani hidup yang selaras dengan ajaran agama. Dus det är membahas apakah ingin membahas tentang konsep ini? Hal ini dapat diterapkan hari. Lalu K3, K4. K3 itu adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Tetapi pengetahuan dan keterampilan harus ada relevansinya dengan spiritual dan tanggung jawab sosial. Bagaimana menurut Anda? Benar Pak Ismail Satrianto Panggrabenya, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan memang penting, tetapi itu harus diimbangi dengan nilai-nilai moral dan tanggung jawab. Dalam konteks ini, tanggung jawab berarti memahami bahwa setiap tindakan yang kita ambil harus dipertimbangkan dengan baik, serta memiliki dampak positif bagi diri sendiri dan orang lain. Ketika seorang persoalan sempadan berniat seperti dengan bijak. Misalnya, jika seseorang terampil dalam suatu bidang, mereka perlu bertanggung jawab untuk menggunakan keterampilan tersebut untuk kebaikan, seperti membantu orang lain atau berkontribusi pada masyarakat. Maji, ada keseimbangan pola dan sosial dan pengetahuan dengan penerapan nilai. Dengan demikian, individu akan berkontribusi secara efektif dan mati telah bagi orang lain. Betul, yang saya capai Ismail. Kalau dibanding dengan kurikulum merdeka di Indonesia, itu baik mana kurikulum KTS? Senang bisa membantu Pak Satrianto Raja. Ando Lester ingin bahas sulit. Kurikulum merdeka itu kelihatan tidak jelas pengukurannya, indikator keberhasilannya dibanding dengan KTSD. Apa benar? Benar, Pak Ismail Anggap Raja. Ketika kita bicara tentang kemerdekaan, seringkali pemahamannya bisa beragam. Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga mencakup kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, dan hak-hak individu. Kurangnya pemahaman tentang arti kemerdekaan bisa menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya menikmati atau memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk mendidik masyarakat tentang nilai-nilai kemerdekaan dan bagaimana mencapainya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Anda memiliki pandangan atau pandangan atau sekat? Ayat ini sebagai Mana yang lebih baik? Sekolah yang tanpa indikator keberhasilan karena merdeka atau sekolah harus punya indikator keberhasilan? seperti yang diberikan Chokola Yeltsin. Apakah berdasarkan ini yang orang tata? Saya bisa membantu memberikan ide atau informasi lebih lanjut jika menjelaskan sedikit lebih banyak. Ujian nasional itu dihilangkan. Bagaimana negara bisa mengangkat SDM, sumber daya manusia, indikatornya? Puji Anak Tionghoa merupakan sebuah lagu yang mengungkapkan kebanggaan dan cinta terhadap negara Indonesia dengan menyebutkan keberagaman budaya yang ada. Lagu intimate mengingat persatu di Oben Sebesian negara Irika aman dan bersuku akan dan budaya. Handballs love the year of licit bereksi. The edition worship shoot bertakam lagu ini. Atin performance at 8 sets of tunin. Square cast. Kalau dihubungkan dengan ayat keempat, Maliki Yaumiddin, artinya kan tidak merdeka manusia. Menghubungkan ayat keempat dari Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin,
dengan tema kebanggaan terhadap negara dan keberagaman. Kita dapat melihat bahwa ayat ini menekankan kekuasaan Allah sebagai Raja di hari pembalasan. Mengingatkan kita keadilan dan dosa tulis. Dalam konteks kebangsaan, Malik Yaumiddin dapat diartikan sebagai pengingat bahwa setiap tindakan kita, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, akan dimintai pertanggungjawaban. Hal ini mendorong kita untuk yang adil dan harmonis, di mana semua orang, terlepas dari latar belakang budaya atau suku, diperlakukan dengan adil. Jadi, kesadaran akan kekuasaan Allah dan pentingnya keadilan bisa menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan mengapresiasi keberagaman yang ada di Indonesia. Apalagi Sean, you get the list. Kenapa dalam Islam surat Al-Fatihah ini yang paling penting, menjadi pokok dalam beragama? Surat Al-Fatihah sangat penting dalam Islam, Al-Quran, dan sering disebut Ummul Kitab, yang berarti induk dari kitab. Al-Fatihah memiliki beberapa keutamaan, antara lain. Pertama, surat ini dibaca dalam setiap rakaat salat, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah sehari-hari. Dengan membacanya, umat Islam mengingatkan diri mereka tentang pentingnya mengakui keesaan Allah, sifat-sifatnya, dan kebutuhan akan petunjuknya. Kedua, Al-Fatihah mengandung inti dari ajaran Islam, yaitu pengakuan akan Tuhan, permohonan hidayah, dan harapan akan jalan yang benar. Ketiga, Al-Fatihah juga mencerminkan hubungan antara manusia dan Allah, menekankan sifat kasih sayangnya, serta harapan untuk mendapatkan bimbingan di dunia dan akhirat. Karena semua alasan ini, surat Al-Fatihah memiliki posisi yang sangat penting dalam ajaran. Apa ada bagian tersentuh dari Fatihah yang has no policy? Saya sering melihat kalau ada yang sakit, Al-Fatihah yang dibaca. Kalau ada yang sedih, Al-Fatihah yang dibaca. Kalau kehilangan barang, Al-Fatihah yang dibaca. Bagaimana menurut Anda? Kalimat penutup yang Anda buat sangat filsafat. This also refers sentimental. So kini kita menonton dan ini bisa memberikan kesan yasri hangat kepada penonton. Apakah engkau evolusi numerikat? Ya, kita lanjutkan lagi ini ke ayat 3 dan 4 ya. Begitu ini. Bagaimana yang cakap begitu? Untuk lanjutkan membahas ayat keempat dari surat Al-Fatihah. Ayat ketiga berbunyi, Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih, maha. Dalam konteks ini, kita diajarkan tentang kasih sayang Allah yang luas dan mendalam. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki perhatian yang besar terhadap semua makhluknya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kemudian ayat keempat, Malik Yaumiddin, yang berarti Raja di hari pembalasan, mengingatkan kita akan kekuasaan Allah dan pentingnya akuntabilitas. Di sini, kita ingin baca nanti, setiap peristiwa pegang mentai pertanggungjawaban. Ketika kita menghubungkan kedua ayat ini, kita bisa melihat bahwa kasih sayang Allah, Rahman Rahim, juga mencakup keadilannya. Ini berarti bahwa kasih sayangnya tidak mengesampingkan keadilan. Dengan memahami kedua aspek ini, kita diharapkan bisa lebih menghargai nikmatnya dan berusaha untuk berbuat baik. Bagaimana pendapat Anda tentang pengajaran yang sangat terkandung dalam kedua ayat ini? Bagaimana kalau dihubungkan dengan yang kekurangan fisik begitu pada manusia? Menghubungkan ayat ketiga dan keempat dari surat Al-Fatihah dengan tema kekurangan atau kekurangan isi dapat memberikan perspektif yang mendalam. Ini bisa menjadi penghiburan bagi mereka yang merasa kekurangan, baik dalam pengetahuan atau bahan dukungan emosional. Kasih sayang Allah memberi harapan bahwa dalam setiap kekurangan ada kesempatan untuk mendapatkan tolongan dan rahmatnya. Sementara ini din menegaskan Raja di hari pembalasan. Artinya kita arti setiap kekurangan Jepang di dunia ini bisa jadi memberikan pilihan. Di akhirat, semua amal kita, termasuk bagaimana kita mengambil kekurangan tersebut, akan diperhitungkan.
Ini bisa mendorong kita untuk tetap bersyukur dan berusaha meskipun dalam keadaan sulit. Dengan memahami kedua ayat, kita menemukan kekuatan dan motivasi untuk mengatasi kekurangan yang ada, sambil tetap percaya bahwa Allah senantiasa mengasihi dan mengawasi kita. Apkalsti, Candace Knuthul was the stone guy. Bagaimana ada orang yang berkata buruk terhadap Allah bahwa dia tidak diberi kasih sayang, justru ajab begitu. Memang, ada kalanya orang merasa tidak diberi kasih sayang atau perhatian oleh Allah, terutama ketika mereka mengalami negative emotion. Detail that you're totally based. Untuk mengatasi supaya bisa berpikir baik terhadap Allah, bagi orang yang berpikiran negatif kepada Allah, bagaimana caranya? Untuk membantu orang-orang yang merasa negatif atau kurang baik terhadap Allah agar dapat berpikir positif, ada beberapa langkah yang bisa diambil. Pertama, penting untuk mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. The church also end up doing nothing. Menginginkan keluhan mereka, kita tidak berdisah jerat mengemosikan mereka. Kedua, kita bisa berbagi kisah-kisah inspiratif dari Al-Quran tentang bagaimana Allah memberikan rahmat dan pertolongan di saat-saat sulit. Ini dapat membantu mereka melihat bahwa kesulitan bukan tanda bahwa Allah tidak mengasihi mereka, tetapi mungkin bahan dari rencananya. Berdoa bisa menjadi cara yang efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan kasih sayangnya. Dalam doa, mereka bisa menyampaikan segala keluh kesah dan berharap untuk mendapatkan petunjuk. Mengingatkan diri tentang hal-hal positif dapat membantu mengubah pola pikir mereka. Dengan memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki tujuan, kita bisa lebih menerima dan bersyukur atas segala yang terjadi. Apakah ada metode atau pendekatan lain yang Anda pikirkan untuk membantu orang-orang berpikir positif tentang Allah? Masalahnya banyak orang yang sudah kerja keras dan berdoa, tapi belum juga dikabulkan. Bagaimana menurut Anda? Memang, banyak orang yang merasa sudah berusaha keras dan berdoa, tetapi belum melihat hasil atau kabar baik. Ini bisa sangat mengecewakan dan membuat mereka merasa putus asa. Namun, konteks keyakinan penting untuk ingat beberapa hal. Pertama, setiap orang memiliki waktu dan cara yang berbeda dan versi atau jauh dalam Allah mungkin memiliki rencana yang lebih besar atau lebih baik yang tidak segera pahami. Kita sedang ujian dan kesulitan adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang dimana. Kedua, there are three pillars neuromeditas. Allah mungkin mengabulkan doa kita dengan cara yang berbeda, seperti memberikan ketenangan hati, kekuatan untuk menghadapi tantangan, atau memberikan petunjuk yang tidak terduga. Sabar dalam menghadapi cobaan adalah salah satu nilai yang sangat dihargai dalam Islam. Dengan bersyukur, kita bisa menjaga pikiran positif dan membuka diri untuk melihat berkat yang mungkin sudah ada, meskipun tidak sesuai dengan harapan kita. Akhirnya, mengingatkan diri dan orang lain bahwa Allah selalu mendengar dan memahami setiap kesulitan kita bisa menjadi penghibur. Saling mendukung dan berbagi pengalaman dengan sesama juga dapat membantu mereka merasa tidak sendirian dalam perjuangan mereka. Misal Pak Ismail. Allah itu maha berkuasa. Self-injury sebenarnya lagi. Itu development of being of Akil. Umat Islam diwajibkan untuk meniru akhlak Allah. Allah itu raja manusia. Apakah manusia juga harus menjadi raja? Dalam Islam, umat dianjurkan untuk meneladani akhlak Allah seperti kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan. Namun, ketika berbicara tentang menjadi raja, mungkin maksudnya adalah menjadi pemimpin dalam arti baik, bukan dalam konteks kekuasaan atau dominasi. Manusia, terutama yang beriman, seharusnya memiliki sikap kepemimpinan yang baik, yang mencerminkan akhlak mulia.
Ini berarti bahwa setiap individu harus berusaha untuk menjadi contoh dalam perilaku dan tindakan mereka, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun tempat kerja. Menjadi raja dalam hal ini bisa diartikan sebagai memiliki tanggung jawab untuk memimpin dengan adil dan bijaksana, serta memperhatikan kesejahteraan orang lain. Dalam konteks ini, setiap orang dapat berperan sebagai pemimpin dalam lingkungannya masing-masing, dengan menerapkan nilai-nilai yang baik dan membantu menciptakan masyarakat yang harmonis. Apa pendapat Anda tentang konsep ini? Laki-laki itu harusnya menjadi raja di rumahnya, jadi pemimpin di rumahnya. Tapi pendapatannya kurang. Sabi sa with my gina pa Ismail. Jauh ide yang individu kepilanjut atau ide bear the ship di fine. Laki-laki itu harusnya menjadi pemimpin di rumahnya. Bagaimana dengan peranan wanita dengan ayat ini, Maliki Yaumiddin? Dalam Islam, peran laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga diakui, tetapi peran wanita juga sangat penting dan dihargai. Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa perempuan memiliki hak dan tanggung jawab dalam keluarga. Wanita tidak hanya sebagai pendukung, tapi juga memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan pendidikan anak. Dalam banyak ayat, wanita diakui sebagai sumber kebijaksanaan dan kasih sayang dan memiliki hak untuk disyukuri dan dipelihara dengan baik. Misalnya, dalam surah An-Nisa ayat 32, Allah menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan keunggulan masing-masing dan saling melengkapi. Ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran dan tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dalam rumah tangga. Selain itu, peran juga memiliki peran dalam masyarakat, seperti dalam pendidikan, ekonomi, dan kegiatan sosial. Banyak tokoh perempuan dalam sejarah Islam yang memberikan dampak besar keagamaan maupun sosial. Oleh karena itu, dalam konteks keluarga, perempuan harus dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Apa pendapat Anda, Ismail? Kalau di Sunda, laki-laki meskipun tidak punya uang bisa menikah karena biayanya dari wanita biasanya. Bagaimana menurut Anda? Di Budaluto, dia sebelum nilai dari stensel kofans perlu keligian di Bornden. Dalam konteks ini, anggapan bahwa laki-laki belum memiliki keterampilan dan dosa bebek menikah. Ini mungkin termasuk kemampuan untuk memberi nafkah, bertanggung jawab, dan memahami peran mereka dalam keluarga. Pernikahan di budaya Sunda seringkali melibatkan persiapan yang matang, maupun finansial. Baik ini diharapkan untuk memiliki kesiapan dalam hal pekerjaan, atau agar dapat mendukung keluarga berdiri. Keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi juga penting dalam menjaga hubungan yang harmonis. Di sisi lain, perempuan juga diharapkan memiliki peran penting dalam keluarga, terutama dalam mendidik anak dan mengelola rumah tangga. Kedua, laki dan perempuan perlu saling menggedeobo untuk mencipta keluarga Indonesia sejahtera. Demikian, dalam konteks ini, persiapan dan keterampilan sebelum menikah menjadi kunci untuk menciptakan hubungan yang sah. Wajar sudah itu nilai ini dalam budaya Sunda. Pak Ismail. Di dalam statistik, perceraian itu 60% itu Muslim. Mengakui fisik dan isyarat. Jika Abdul berbagi pertanyaan dalam masyarakat, siswa bahasa Indonesia, unfaxed. Berdasarkan data, 60% yang menikah itu bercerai dan jadi korban anak-anaknya. Bagaimana menurut Anda? Berdasarkan data bahwa di Indonesia ini orang yang menikah 60% bercerai. 40%. Tentu Pak Ismail. Iya. Hal insem sepat kata tertentu yang ingin ada berhias atau supi bertak silakan ini Marshi. Please, iya. Yang bisa mempertahankan keluarga 40% itu utuh.
tapi yang 60% itu Ito bercerai. martapinger bertil, iris paper spek permel fidwil famen, timerma. Kung kasabeving, mangsiapkan porsian, harapin, dan suwati rin start kuya at magsislo wamen. Of, subjargay no diruboin, looking to the mauler, and also the map, doors ma open rangy, dan the doors. Ini menciptakan durkan de both the begivens, cik, maganda bersih waktu sap tentang masplokil, baik dalam kegiatan sehari-hari pun sober, bentuk perbuat kata. Kegiatan seperti makan bersama atau bermain bersama dapat meningkatkan kedekatan. Keempat, penting jiwasraya tantean bersama. Ketika masalah muncul, bekerja sama untuk mencari solusi akan tetap keluar semakin kuat. Akhirnya, pendidikan dan pengembangan diri bagi semua anggota keluarga juga penting, baik secara spiritual maupun emosional. Dengan saling mendukung dalam belajar dan tumbuh, keluarga akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan. Apakah ada aspek tertentu yang ingin Anda eksplorasi lebih lanjut? Ya, dihubungkan dengan ayat 3 dan 4 bagaimana dalam surat Al-Fatihah. Menghubungkan ayat ketiga surat Al-Fatihah Ar-Rahim, yang mempertahankan keluarga bermakna. Ar-Rahman kan kasih teks yang tinggi witi berat dan sifat kasih sayang to Filbashers. Dalam konteks ini, Isa lebih saling mendukung, memahami, dan mengasihi Saltrian dengan penuh kasih sayang. Keluarga akan lebih kuat. Sementara itu ayat keempat mengingatkan kita akan kekuasaan dan hari ini tensiun dan sentensinya dunia setiap anggota harus sadar akan peran dan tanggung jawab konsekuensi dari tindakan K. Dengan memahami bahwa Allah memperhatikan setiap amal perbuatan, kita lebih termotivasi untuk berbuat baik dan menjaga hubungan yang jadi dengan menerapkan tanggung jawab dalam keluarga, menciptakan ikatan yang lebih kuat. Selain dari ayat-ayat tersebut, pendapat Anda tentang hubungan ini, Pak Ismail? Ya, kegagalan pendidikan nih yang jadi masalah ini semuanya itu. Bagaimana menurut Anda? Dan nilai kasih sayang dan tanggung jawab memang sangat penting. Si ini is flowing of the moment. Mouthful scale. Pendidikan di Indonesia itu gurunya itu gajinya rendah sekali ya, hanya 300.000 sampai 800.000 itu yang honorer itu. Gimana? Awal industri sangat besar. Jadi nilai suatu proyek atau investasi dalam konteks ekonomi atau sosial. Namun, jika ada konteks lebih lanjut tentang angka tersebut, seperti proyek spesifik atau tujuan dari nilai itu, saya amas jiwanya. Wah, yang ingin saya pesukan tentang angka tersebut. Guru itu digajinya hanya yang honorer 300.000, paling tinggi 800.000. Bagaimana menurut Anda? Silakan, jika ada yang dibahas lebih lanjut, silakan ya. Oh iya. Kelihatannya cukup ya. Ini sudah banyak berbincang-bincang ini. Terima kasih ya. Baik, jika ada yang ingin Anda diskusikan lebih lanjut di lain waktu, sila beritahu. That's why Raj Usuedes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jules Riznankin, Ismail. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah perbincangan kami dengan robot ya. Dengan ChatGPT. Memang tujuan kami ya, di mana hari ini menggunakan streaming ya, menggunakan dialog dengan robot, dialog dengan ChatGPT. Tujuannya adalah supaya menyadarkan bahwa penggunaan handphone digital ini jangan digunakan
pada hal-hal yang tidak perlu. Bau. Jadi gunakanlah handphone digital ini pada 3 perkara. Satu adalah untuk mencari pengetahuan dan keterampilan, sehingga ada kemajuan dengan adanya handphone digital ini. Teknologi ini adalah memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Maka itu pengetahuan dan keterampilan diperlukan. Maka gunakan handphone ini, jangan digunakan yang bermacam-macam. Yang kedua, handphone digital ini digunakan untuk mencari pendapatan, supaya pendapatan kita semakin hari semakin meningkat, disebabkan silaturahmi di antara kita ini semakin luas, semakin berkembang, sehingga menyambungkan silaturahmi itu dapat memperbanyak rezeki dan memperpanjang umur. Nah ini ya. Dan yang ketiga adalah gunakan handphone digital ini atau laptop ini untuk membuat perencanaan masa depan. Jadi siapa-siapa yang tidak menggunakan handphone digital ini kepada 3 perkara, yaitu dipakai untuk berpengetahuan dan meningkatkan keterampilan, kedua dipakai untuk mempercepat pendapatan, dan yang ketiga adalah tidak dipakai untuk perencanaan, membuat perencanaan, maka sudah dipastikan handphone digital atau laptop ini digunakan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna, di mana itu adalah dosa, ya. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan teknologi itu untuk supaya kita ini memang supaya kesejahteraan kita meningkat dan rasa syukur kita bertambah dan tambah dekat kepada Allah dan lebih berguna bagi kehidupan yang lain. Tetapi dengan kehadiran handphone digital, orang menjadi senang di kamar, senang menyendiri, tidak mau kontak seharusnya di tengah rumah. Ini lebih banyak orang tinggal di kamarnya masing-masing, sehingga konsumen ditinggalkan, pelanggan ditinggalkan, sibuk dengan handphonenya, dia bermain handphone digital ya di kamarnya, begitu. Lalu tidak digunakan dengan maksimal atau digunakan untuk main game begitu ya, handphone digital tuh, atau digunakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi masa depan dan masa depan kita dan masa depan yang lain begitu. Maka itu jelas handphone digital itu dipakai maksiat kepada Allah, dipakai hianat kepada manusia, karena handphone digital ini harusnya dipakai untuk mempercepat pendapatan dan kesejahteraan kita. Terima kasih ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan gunakan handphone digital ini dengan sebaik-baiknya. Bisa bersama Ismail Satrianto, Angga Praja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari pagi sunyi, jam 5 sampai mentari berseri, di rumahnya Ismail yang bersahaja, kajian Islam membawa cahaya. Satrianto duduk dengan tenang, menyimak hikmah di balutan terang, melalui layar streaming yang setia, hati sejuk dengan ilmu yang mulia. Cahaya ilahi di ufukmu menyentuh jiwa, membangkitkan makmur. Kajian ini hadir penuh hikmah di pagi hari penuh barakah. Sanubari resah mendapat jawab, langit dan bumi merasa tawar, meniti jalan yang lurus dan terang. Satrianto lihat dunia dalam tenang. Cahaya ilahi
barakah. Melalui streaming dunia bersatu, hikmah tersebar tiada ragu. Rumah Ismail penuh berkah, menghantarkan cinta pada Allah. Cahaya ilahi di ufuk timur menyentuh jiwa, membangkitkan makmur. Kajian ini hadir penuh hikmah di pagi hari penuh barakah. Sanubari resah mendapat jawab, langit dan bumi merasa tawar. Meniti jalan yang lurus dan terang, Sakrianto lihat dunia dalam tenang. Melalui streaming dunia bersatu, hikmah tersebar tiada ragu. Rumah Ismail penuh berkah karam, menghantarkan cinta pada alam.